Halo semuanya teman-teman di RF Channel on YouTube. Masih bersama saya Ryan Filbert. Dan di minggu kali ini kita akan membahas satu tema yang sedang heboh. Sebenarnya sudah kita bahas, dan kebetulan juga di salah satu podcast di Radio Smart FM juga sudah saya bahas. Tapi saya mau membuat analisa secara lebih visual karena ada angka-angka yang bisa kita bahas lebih lanjut. Jadi kita tahu bersama bahwa semenjak bulan akhir tahun 2019 kita mendapati ada satu wabah yang ramai dan juga sudah memakan korban, yaitu virus coronavirus, dan rupanya benar-benar masuk ke Indonesia dan mungkin menjadi suatu kekhawatiran. Meskipun kabar baiknya adalah ketika saya membuat video ini untuk tema weekend di minggu pertama dari bulan Maret 2020, coronavirus sudah mulai banyak yang progresnya sudah mulai banyak yang sembuh. Tapi kita perlu ketahui bahwa coronavirus yang terjadi saat ini itu melumpuhkan perindustrian di Cina. Dan kalau misalnya nanti muncul secara nyata dalam perhitungan, misalnya terhadap pendapatan domestik bruto dari negara Indonesia dan juga dampak dari Cina sendiri, maka baru bisa kita temukan nanti yang lebih aktual adalah di bulan semester pertama daripada tahun 2020 atau di pertengahan tahun ini. So, apa nasib investasi kita bila coronavirus ternyata selesai tapi berdampak kepada pendapatan negara sehingga mungkin memasuki area krisis, dan juga apa yang akan terjadi bila ternyata ada epidemi baru sehingga menyebabkan sampai dengan akhir tahun 2020 dan mungkin selanjutnya membuat apa yang terjadi dengan portofolio kita. Itu yang akan kita bahas pada di video weekend kali ini. Oke, dan sebelum itu saya mau coba ingatkan, thank you karena pertanyaan ini banyak sekali masuk ke dalam WhatsApp saya, di mana WhatsApp saya sekarang ada di 08977713 bagi Anda yang mau bertanya ataupun mau kenalan dengan saya. Terima kasih kalau Anda mau berkenalan, dan saya juga senang sekali bisa kenalan dengan banyak orang. Silakan add WhatsApp saya di 08977713 Nah, sebelum saya akan melanjutkan, saya akan coba mereview dalam sudut pandang yang berbeda. Ada satu buku yang dibaca oleh Bill Gates, di mana Bill Gates mengatakan bahwa buku Factfulness ini 10 Reasons We Are Wrong About the World and Why Things. Hans Rosling menulis buku ini, dan Bill Gates mengatakan sebagai salah satu 50 buku yang terbaik yang pernah dia baca. Nah, Factfulness berisi 10 argumen mengenai insting kita yang seringkali membutakan kita dalam mengambil kesimpulan. Dan bukan saya mempromosikan untuk Anda membaca buku itu, namun saya akan memberikan suatu garis bawah saja terhadap apa yang ditulis di dalam buku ini. Nah, Factfulness ada satu bagian yang menyatakan bahwa akibat flu babi pada masa yang lalu, pandemik, ada 700 orang yang meninggal, di mana hebohnya dari pandemik ini lebih parah daripada tuberkulosis. Kenapa? Satu berita kematian diulas 8.000 kali oleh media-media yang ada. Dan asal Anda tahu bahwa TBC menyebabkan kematian per hari di Indonesia adalah sebanyak 300 orang dari TBC. Artinya, kalau kita tahu bahwa di Indonesia coronavirus itu pada hari Senin di minggu pertama bulan Maret diumumkan ada 2 orang yang terjangkit coronavirus dan langsung menyebabkan indeks harga saham gabungan tidak jadi naik, lalu tidak turun lagi. Itu baru 2, tapi sudah hebohnya seantero jagat dan berhasil menurunkan harga pasar 1% dalam waktu hari itu. Tapi TBC yang mematikan orang 300 kok kayaknya biasa aja. Histeria mengakibatkan orang banyak mati bukan karena penyakitnya, bukan karena pandemiknya, namun diakibatkan karena ketakutan dan dampak selanjutnya. Contoh, Wuhan semua dihentikan pada hari itu. Kita tidak tahu berapa banyak dampak atas diberhentikannya aktivitas daripada sebuah kota. Bisa jadi karena transportasinya sulit, ada orang yang sedang di jalan sudah mulai sakit jantung, tidak memiliki transportasi, mati di tempat. Tapi tidak dibahas. Iya kan? Dan berapa banyak hal itu kita nggak tahu. Orang yang sakit darurat sehingga tidak bisa tertangani dengan baik. Jadi ini yang menjadi suatu hal yang harus kita buka kembali mata kita. Apakah kepanikan kita ini justru berlebihan, lebay, atau kita bisa melihat fakta yang sebenarnya. Di Jepang, tsunami
terjadi dan ada pembangkit tenaga nuklir yang rusak sehingga menyebabkan radiasi nuklir. Tapi ternyata 1.600 orang yang mati pada saat itu tidak ada satupun yang disebabkan dari dampak pada radiasi. Tapi dampak yang terjadi adalah karena dia ngungsi, lalu sanitarinya pada tempat pengungsian tidak bagus, dia sudah tua, dia punya penyakit komplikasi, dan akhirnya mati ya. 1.600 ini adalah tidak ada satupun yang mati karena radiasi nuklir. Ada lagi contoh selanjutnya. Satu orang kaya bunuh diri di sebuah pulau yang selama ratusan tahun pulau tersebut tidak pernah ada yang bunuh diri. Dan setelah diberitakan di media akibat satu orang kaya bunuh diri di tempat itu, di mana ratusan tahun tidak pernah ada bunuh diri, tiba-tiba muncul 50 orang baru yang bunuh diri di pulau itu. Coba bayangkan, suatu hal yang selama bertahun-tahun tidak ada dampak negatif atau bunuh diri di tempat itu, begitu ada satu dan diberitakan, bukannya hilang, justru malah nambah inspirasi bagi 50 orang baru bunuh diri di tempat itu. Inilah yang harus kita cermati dalam kehidupan kita. Contoh, coronavirus. Ada datanya bahwa sudah ribuan orang yang terkena dan sudah mulai banyak yang pulih. Dan jumlah kematian 3.000-an. Kalau berdasarkan data yang saya ambil di 4 Maret, coronavirus case itu ada 93.160 dan bisa di search by country. Yang recovered sudah 50.969, yang meninggal 3.200. Dan ada juga satu pendapat yang menarik ketika banyak orang yang mati karena coronavirus, dan kita semua berusaha untuk menggunakan masker meskipun kita sehat. Ternyata ada 30 juta orang yang terkena sakit AIDS, tapi masih banyak orang atau nobody yang mau menggunakan kondom. Ini menjadi satu hal yang twisting mindset sekali, yang mari kita pikirkan bersama atas kepanikan-kepanikan kita. Nah, dari sini mari kita bawa ke dalam view yang berbeda terhadap perekonomian dan juga dunia investasi bagi uang kita. Jadi pesan yang pertama adalah mari kita membuat analisa dan berita yang bisa memberikan hal positif dibandingkan kita hanya mengerangkai ketakutan. Satu peristiwa dapat saja kita kategorikan sebagai suatu peristiwa yang buruk. Tetapi bukan berarti buruknya itu tidak ada kemajuan yang signifikan atau progres yang sedang berjalan di belakangnya untuk usaha perbaikan. Kenapa kita tidak mengambil apa usaha perbaikan yang sudah dilakukan dibanding kita hanya berdiam diri terhadap kekhawatiran-kekhawatiran yang ada? Nah, di akhir bulan Januari 2020 terjadi penurunan pasar di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungannya mengalami penurunan tajam dan dilanjutkan di bulan Februari, di mana pada awal bulan Februari saya mengatakan bahwa jarang sekali pada bulan Februari di masa-masa yang lalu mengalami penurunan dari pasarnya, dan ternyata di bulan Februari ini kita mendapatkan babak mega bonus. Ternyata terjadilah sesuatu yang anomali di mana tidak pernah terjadi secara rata-rata. Nah, jadi saya mau coba bahas lebih lanjut bahwa apa yang terjadi, apakah Anda memang layak mengalami kekhawatiran, merasakan kekhawatiran pada hari ini atas penurunan-penurunan yang terjadi dalam instrumen investasi Anda. Mungkin investasi saham Anda sudah dalam hal yang mengkhawatirkan bagi diri Anda, apakah akan turun lebih dalam lagi dan lain sebagainya, atau Anda mau tarik hari ini, Anda mau stop loss pada hari ini, ataupun juga Anda tidak mau membeli, Anda wait and see dan apapun. Mari kita coba bahas dari masa yang lalu, apa ada benang merah terhadap hal positif yang bisa kita ambil. Kan tadi kita membahas factfulness. Maka apa factfulness di pasar modal Indonesia? Koreksi pasar di atas 10% dalam 1 bulan. Bila kita olah data dari tahun 90 sampai dengan tahun 2020, ada yang nanya juga kemarin, bagaimana cara mengolah? Gampang. Anda harus punya data pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia dari tahun 1990, yang memang susahnya, kebetulan memang saya memiliki data-data ini, dan saya ada dari tahun 1982, dan saya akan ambil dari tahun 90 sampai dengan 2020, karena dari tahun 94-an bursa kita baru volumenya baru mulai baik, sebelumnya tidak terlalu. Nah, jadi kalau kita ambil dari 90 sampai dengan 2020, ternyata koreksi di atas 10%, hanya ada 17 kali yang terjadi koreksi dalam 1 bulan di atas 10%. Dan yang di layar Anda itu adalah koreksi terbesarnya, yang di atas 10%-nya. 97, 31%. 2008, 31%. 98 Agustus, 28%. Silakan Anda lihat.
Oke. Jadi dalam rentetan bulan yang amat banyak dari tahun 90 sampai dengan tahun 2020, ternyata koreksi di atas 10% hanya pernah terjadi 17 kali. Oke, saya lanjutkan. Ternyata bila kita tarik 6 bulan, maka ada nggak sih pasar terkoreksi 10% dalam 6 bulan? Jadi 6 bulan kita cek terus ya, ternyata ada. Dan semakin banyak, 69 kali dari 354 kali kemungkinan Anda berinvestasi selama 6 bulan. Dari 90 sampai 2020. Dan menariknya adalah loss tertingginya membesar, 48,59%. Dan terjadi 69 dari 354 kali. Oke? Dan rata-rata terjadi di 2008, 98, dan 97. Coba Anda perhatikan. Ya, oke. Dalam 12 bulan, ternyata terjadi lebih besar, 74 kali dari 349 kali, terjadi dari tahun 1900 sampai tahun 2020, dan 54% terjadi di tahun 2008, tepatnya di bulan November 2008, Oktober 2008, Januari 2009, Desember 2008, Februari 2009, September 98, Juni 91. Jadi boleh dibilang ada angka-angka keramat yang keluar adalah tahun 90, 91, 2008, dan 98. 2008 ke 2009, 97 ke 98. Ini adalah koreksi yang besar dan masif di Indonesia. Angkanya juga membesar, 74 kali dari 349 dan tertingginya 54%. Di atas 10%-nya ada di layar depan kaca Anda. Koreksi pasar di atas 10% dalam 24 bulan. Dari tahun 90 sampai 2020. Ini menariknya. Tidak lagi membesar, tapi mengecil. 59 kali dari 336 kali kemungkinan Anda berinvestasi selama 2 tahunan. Dan sudah mulai mendatar. Koreksinya tidak lebih besar. Dan angkanya juga sama, yaitu di November, Oktober 2008, Januari 2009, Desember 2008, Februari 2009. 40 sampai dengan 50% selama 24 bulan. Apa yang bisa Anda ambil dari kondisi ini? Kalau saya, pertama yang saya bisa ambil adalah ternyata kita punya 3 tahun keramat. 98, 91, 2008, 2009. Lalu angka keramatnya adalah koreksi kita besar ternyata nggak jauh-jauh. Paling pol pun 50%-an. Oke? Yang menarik lagi adalah ada benang merah selanjutnya adalah ketika kita tarik lebih panjang, harusnya kalau misalnya makin parah itu adalah 1 bulan, 17, 12 bulan, 6 bulan, tambah banyak, 12 bulan, tambah banyak, 24 bulan, tambah banyak, 36 bulan, tambah banyak. Berarti kondisinya makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk. Ternyata tidak. Di 24 bulan itu sudah mulai turun besaran jumlah yang terkoreksinya. Baik secara angka, persentase, baik secara jumlah kemungkinan Anda untuk rugi secara investasi. Berarti memang benar. Anda harus investasi jangka panjang. Kalau hari ini Anda minus, biasa saja harusnya. Kenapa? Emang udah 2 tahun investasi? Belum juga. Berarti sebenarnya Anda kurang lama investasinya. Itu benang merah yang pertama ya. Oke, saya akan lanjutkan. Pertanyaan terbaiknya, berapa koreksi rata-rata return minus? Yang minus-minus nih, semua di rata-rata. Jadi dari yang 17 kali, di rata-rata, koreksinya 5,45. 6 bulanan 14,09, 1 tahunan 18,52, 2 tahunan rata-rata 21,37. Jadi pertanyaan saya, bila hari ini Anda mendapati di detik Anda membaca, mendengar, menonton video ini, dan Anda mendapati sedang koreksi, untuk menilai apakah pada saat ini dalam keadaan wajar atau tidak wajar, gampang saja. Anda tinggal buka nih, contoh ya, ketika saya membuat video ini, saya buka 1 bulan 5,45, 1 bulan saya adalah 8,04 di atas. 6 bulan 12,03, 14,09. 1 tahun 18,52, 14,07. 2 tahun nggak ada 3 tahun. 3 tahun di sini sudah plus 5%. Di situ minus 21,37. Pertanyaan paling gampang, apakah data saya pada saat ini, kondisi saya hari ini, itu di atas normal atau di bawah daripada normal koreksi yang terjadi secara masa lalu? Jawabannya gampang, di bawah. 1 bulan betul di atas, 6 bulan di bawah, 1 tahun di bawah, 2 tahun di bawah. Ya artinya sekarang ya di bawah. Berarti apakah saya harus panik berlebih? Ya biasa saja. Gitu yang kira-kira yang mau saya coba sampaikan sampai dengan slide ini. Pertanyaan itu masih kurang baik. Ketika terjadi koreksi di atas rata-rata, ini yang penting
Orang selalu takut akan kejadian negatifnya, tapi tidak pernah bertanya berapa lama sembuhnya. Orang selalu tanya berapa banyak yang mati, tapi tidak pernah dibahas berapa banyak yang berhasil sembuh. Yang menakutkan kalau tidak ada yang sembuh, repot. Tapi kalau ada yang sembuh, kenapa kita tidak belajar bagaimana caranya untuk sembuh? Kapan kembali setelah sakitnya dari indeks harga saham gabungan? Contoh, pada tahun 1990 terjadi penurunan di atas 5,45. Heboh dong? Dan pertanyaan selanjutnya, berapa kembalinya? 39 bulan. Oh, lama sekali. Tapi kalau kita mengambil dari satu kejadian saja, maka keputusan kita menjadi sangat bias. Contoh sederhana. Ada seorang wanita, sangat cantik, seksi pula, tiba-tiba diperkosa. Begitu diperkosa oleh laki-laki, apakah layak wanita itu mengatakan, oh karena saya diperkosa oleh satu orang laki-laki, maka saya akan simpulkan bahwa tidak ada manusia laki-laki yang baik di dunia ini? Bias. Oke. Tapi ketika saya mendapati satu orang yang saya nikahi ternyata hasilnya memang baik adanya, apakah saya boleh katakan bahwa semua orang yang menikah pasti hidupnya akan bahagia? Tidak juga. Artinya suatu kejadian tidak boleh dijadikan sebagai tolak ukur. Tapi banyak kejadian dapat dijadikan rata-rata. Mari kita mengambil dengan sudut pandang itu. Karena mengolah data ini repot, terdapat 64 kali koreksi dalam rentang waktu 90 sampai 2020, maka izinkan saya ambil rata-rata kembali modal BEP pada kisaran koreksi bulanan. Kapan kembali modalnya? Ternyata membutuhkan waktu rata-rata 12 bulan untuk BEP. Jadi, bila pada hari ini Anda mendapati indeks harga saham gabungan koreksi 8%, di mana lebih tinggi daripada koreksi rata-rata. Ketika Anda sudah terlanjur membeli, ataupun Anda mau memberanikan membeli lagi, mindset Anda sederhana. Oh, secara rata-rata BEP 12 bulan. Berarti, kalau Anda siap untuk investasi 12 bulan, Anda pencet buy sekarang. Dan secara rata-rata Anda lebih tinggi koreksinya. Apakah Anda harus khawatir? Jawabannya tidak. Tapi yang repot kalau Anda tiap hari liatin. Mindset 12 bulan, 200 hari bursa diliatin setiap hari. Berarti terjadi 200 kali terjadi stres bagi Anda kalau tidak tercapai. Itu maksud saya. Benang merahnya adalah factfulness. Apakah Anda sudah mengeksplorasi sesuatu dengan objektif tanpa bias terhadap suatu kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita, termasuk pada portofolio investasi Anda? Ini yang menjadi satu hal yang menarik buat saya bisa ceritakan kepada Anda. Menariknya, koreksi pasar dalam waktu pendek dan panjang ternyata memberikan data yang semakin kecil. Ini data selanjutnya. Hasil minus investasi 1 bulan ada 149 kali. Hasil minus investasi 6 bulan ada 125 kali. Hasil minus investasi 12 bulan 117 kali. Hasil minus dari 24 bulan ada 83 kali. Artinya adalah kalau saya lanjutkan ke 36 bulan, saya lanjutkan ke 48 bulan, saya lanjutkan ke 60 bulan, 72 bulan, 84 bulan, dan seterusnya. Menurut Anda, apakah minusnya akan semakin besar? Anda bisa tanya sendiri dalam diri Anda. Berarti memang ketika Anda sudah punya keinginan investasi dan Anda tahu bahwa investasi ini adalah jangka panjang, apakah Anda harus khawatir dengan penurunan-penurunan pendek dalam ketika Anda berinvestasi? Jawabannya harusnya tidak. Oke, semoga sampai di bagian ini bisa memberikan factfulness baru bagi Anda ketika Anda berinvestasi di pasar modal dan tentunya di instrumen investasi lainnya. Kalau Anda tidak memiliki data, mulailah belajar untuk melihat data. Dan ada pesan terakhir. Jadi, bila Anda menjadi rugi pada satu kejadian, mungkin karena Anda memang kurang pengalaman. Bila Anda terus-menerus rugi pada setiap kejadian, mungkin karena Anda tidak pernah mau belajar dari pengalaman. Bila Anda memiliki pengalaman, belum memiliki pengalaman, belajarlah dari pengalaman orang lain. Bila tidak ada orang yang mau berbagi pengalaman dengan Anda, belajarlah dari sejarah yang tercatat. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Karena apa? Karena menurut Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, dia mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Di mana dia lakukan itu dalam pidato terakhir di hari ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus 1966.
Semoga bermanfaat sharing kali ini. Semoga factfulness bagi kehidupan Anda, factfulness juga bagi negara kita, factfulness juga bagi pemberitaan-pemberitaan, dan juga factfulness bagi instrumen investasi yang hari ini Anda investasikan. Dan selalu di akhir saya selalu memberikan informasi, karena ini adalah pesan sponsor dari tim saya. Saya selalu mengadakan kelas dan seminar. Bila Anda mau mengikuti seminar, yang banyak sekali seminar gratis yang diadakan oleh saya dan tim saya, Anda bisa add WhatsApp saya untuk mendapatkan informasinya, yaitu di 08977713 sekali lagi di 08977713 dan juga saya memiliki kelas investasi saham, fundamental camp, dan trading camp untuk Anda belajar investasi dan juga belajar trading. Yang terdekat adalah tanggal 7 dan 8 Maret tahun 2020. Namanya adalah fundamental camp, ada di Surabaya, lifetime receipt. Jadi kalau Anda ikut kelas saya 1 kali seumur hidup, lifetime group discussion, grup diskusi bersama saya, tim saya, dan juga alumni yang lain, dan juga mendapatkan online course seharga 1,5 juta di savingsaham.com. Anda bisa bertanya untuk jadwal selanjutnya. Bila Anda terlewat untuk ikuti kali ini, Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 68187. Sekali lagi 0852 882 68187. Silahkan Anda sekarang juga untuk cek di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert.